Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, pagi hari ini pengajian kita bisa mulai lebih awal dari jam 9:30 karena nanti akan ada pengumuman terkait dengan kegiatan sosial yang Bapak Ibu lakukan untuk solidaritas ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang ada di Garut yang sedang terkena bencana. Kemudian juga yang kedua, nanti ba'da pengajian ini mau ada musyawarah sejenak. Jadi pengajian dimulai lebih awal dari jam 9:30. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita berada di penghujung tahun 1437 Hijriah yang insya Allah jika Allah kehendaki kita umur panjang, kita akan masuk di awal tahun 1438 Hijriah. Kajian terkait dengan Muharram atau tahun baru saya kira banyak disampaikan, dan kita pun insya Allah semuanya mengikuti dengan seksama, dengan baik. Sebagaimana tema pengajian kita hari ini adalah Sirah Nabawiyah. Karena temanya adalah Sirah Nabawiyah, maka kita akan coba untuk melihat fenomena sekarang ini, akhir tahun 1437 Hijriah memasuki 1438 Hijriah dalam kaitannya dengan kajian kesejarahan. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, mungkin ada yang sudah pernah kita kaji,
mungkin ada yang belum pernah kita kaji. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini mungkin tepatnya kita akan memberikan catatan-catatan terkait dengan apa yang mungkin telah kita kaji. Mungkin juga sebagiannya belum mengikuti kajian ini. Saya lupa persisnya apakah kita pernah mengkaji terkait dengan kalender Hijriah, Muharram dan Asyura. Itu satu. Kalau sudah, mengingatkan kembali. Kemudian yang kedua adalah apakah kita pernah juga mengkaji terkait dengan pemahaman kita berkait dengan hijrah, mafhumul hijrah. Seingat saya yang ini sudah, nggak tahu berapa tahun yang lalu. Mafhumul hijrah menyamakan persepsi kita tentang apa itu hijrah. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan hijrah dan korelasinya dengan apa yang menjadi kerinduan kita, yaitu untuk mendapatkan kesuksesan. Maka kajian tentang implementasi nilai-nilai hijrah dalam meraih kesuksesan. Yang ini ingat saya juga sudah ini. Kalau yang pertama tadi nggak tahu. Ini ingat saya sudah implementasi nilai-nilai hijrah dalam meraih kesuksesan. Kemudian yang terakhir yang saya kira kita tidak boleh melupakan, yakni berkait dengan hijrahnya para sahabat di awal Islam ke negeri Habasyah. Seingat saya ini sudah, tapi sekilas sudah lama juga. Hijrah ke negeri Habasyah. Sebab kalau disebut hijrah, konotasi kita yang segera terbayang oleh kita itu biasanya hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Jangan dilupakan, sebelum itu, jauh sebelum itu ada hijrah para sahabat yang disebutkan di angka kira-kira 83 orang dalam 2 gelombang, terjadi di akhir tahun kelima, sesaat setelah turunnya gugusan ayat-ayat di dalam surah Al-Kahfi, yaitu hijrahnya para sahabat dari Mekah menuju Habasyah. Habasyah, Ethiopia yang kita kenal sekarang ini. Ya. Saya kira ini sesuatu yang kita juga tidak boleh melupakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di waktu yang singkat ini, moga-moga kita bisa kembali mengingat, bagi yang sudah, yang belum mungkin maklumat baru terkait dengan 4 tema yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Jadi ini semacam kayak kilas balik 4 tema yang tadi saya sebutkan tadi itu. Kita akan mulai dari hijrah ke negeri Habasyah. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, ini maklumatnya kira-kira nanti bisa kita rujuk kembali di dalam buku sirah kita. Hijrah ke Habasyah terjadi pada tahun ke-5 dari kenabian.
Kalau disebut kenabian, mengingatkan kembali bukan 5 Hijriah, tapi 5 kenabian. Saya kira kita harus membiasakan itu. Kita mengenal dalam Masehi 100 Masehi, ada 100 sebelum Masehi. Ada Hijrah 4 Hijriah, 1437 Hijriah. Ada juga kita mengenal 5 sebelum Hijrah. 5 sebelum Hijrah itulah yang disebut dengan kenabian. Kalau diukurnya dari sejak diangkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Makanya kita mengenal istilah tahun ke-5 Hijrah, mengenal istilah 5 sebelum Hijriah, juga mengenal 5 kenabian. Kalau disebut 5 kenabian berarti dihitungnya dari sejak Rasul diangkat menjadi seorang nabi. Terjadinya peristiwa hijrah ke negeri Habasyah itu adalah terjadi di akhir tahun ke-5 dari kenabian. 2 gelombang terjadi. Gelombang pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 perempuan, dipimpin oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, didampingi istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelombang kedua terdiri dari 83. Angka-angka ini kalau dalam sejarah seringnya tidak pasti, ya. Seringnya tidak pasti, dia kurang dan lebih. Gelombang kedua terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sekaligus bertindak sebagai diplomat. Jadi saya kira yang mengambil jurusan hubungan internasional perlu membaca diplomasi yang sangat indah dan hukum terkait dengan deportasi, ya, itu di dalam kisah ini. Diplomat dari Quraisy adalah Amr bin As di saat Amr bin As belum Islam, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini kira-kira maklumatnya. Tujuannya yang paling pokok adalah himayatul aqidah, menjaga akidah, itu yang paling pokok. Mengapa harus dijaga akidah ini dan mengapa harus dilakukan hijrah? Karena terjadi upaya penghinaan dan penyiksaan yang sudah sedemikian luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap orang-orang yang beriman. Jadi alasannya lebih alasan amniyah yang diawali dengan alasan imaniyah, karena ingin mempertahankan keimanan. Karena keimanannya maka kemudian menjadi tidak aman, dan kemudian diperintahkan untuk melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Sifatnya sementara. Ya. Bapak-bapak dan Ibu, saya mungkin akan lebih percepat ya terkait dengan soal ini. Nah, ini mungkin nggak usah kita kaji terkait dengan ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia, ini kira-kira posisi Habasyah. Kalau kita lihat begini, ini Mekah. Mekah itu kalau ke Jeddah, ini di sini ya. Ini pelabuhannya kan adanya di Jeddah. Mekah Jeddah berapa kilo? Sekitar 80-an, ya 78, 80-an sekian kilo lah kira-kira. Mekah Jeddah. Itu dari Jeddah
ke pelabuhan Musannawa itu diperkirakan sekitar 300-an kilo. 300 kilo. Kemudian dari pelabuhan Musannawa menuju pusat kota di negeri Ethiopia, di negeri Habasyah, itu kira-kira sekitar 100 kilo. Berarti total berapa tuh? Katakan 80, 480-an kilo. 480 kilo itu sini mana Pak? Semarang ya. Harus melewati lautan. Terjadi tahun berapa Bapak Ibu? Akhir tahun. Apa yang bisa kita baca dengan data ini? Keislaman kaum muslimin berarti yang paling tua usianya berapa? Kalau dia masuk Islam dari awal, berarti yang paling tua usia keislamannya berapa? 5 tahun atau menjelang 5 tahun. Ada yang usia keislamannya kira-kira baru sekitar 4 tahun. Ada yang usia keislamannya sekitar 3 tahun. Tapi apa yang kemudian terjadi? Iman dia itu menuntut dirinya untuk taat kepada Rasul dalam bentuk pindah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kerajaan bisnisnya, meninggalkan keluarganya jika berbeda iman, dan itu harus menempuh perjalanan 480-an kilo. Itu semuanya dilakukan bukan karena di sana ada peluang bisnis. Itu dilakukan bukan karena di sana tempat tugasnya yang baru sehingga dia harus pindah tugas. Tapi semua itu dilakukan semata-mata karena ingin mempertahankan iman. Mengapa iman harus dipertahankan dengan cara harus pindah? Karena sebab keimanannya mereka diintimidasi, mereka disiksa, mereka dibunuh. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang gugurnya Sumayyah, gugurnya Ammar, gugurnya Yasir, disiksanya Ammar bin Yasir, itu semua terjadi sebelum peristiwa ini. Orang-orang yang lemah dan dilemahkan itu menghadapi ujian yang sedemikian berat, bukan saja sekedar lisan, tapi juga ujian fisik. Untuk menghadapi semuanya itu, Rasul perintahkan kepada kaum muslimin untuk hijrah. Dan tidak terkecuali yang hijrah itu mantunya Nabi. Siapa mantu Nabi? Siapa mantu Nabi? Utsman bin Affan. Kalau datanya mau dipegangi ya data yang ini. Kalau mau dipeganginya data yang ini, berarti perintis jalan ke sananya adalah sahabat Utsman ibnu Affan, didampingi oleh istrinya Ruqayyah. Ruqayyah ini setelah diceraikan di awal tahun keempat oleh anaknya Abu Lahab. Setelah dia menjanda, yang tadinya mantu dari pamannya yaitu Abu Lahab, gara-gara Rasul berdakwah secara terang-terangan dan terjadi permusuhan yang dilakukan oleh pamannya yaitu Abu Lahab, secara terbuka Abu Lahab itu melakukan penentangan, turunlah surat Al-Lahab, maka terjadilah musyawarah keluarga, rapat keluarga yang keputusannya kedua anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, harus menceraikan kedua anak Nabi Muhammad yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum itulah yang kemudian dinikahi oleh
sahabat Utsman. Jadi ini yang berangkat mantu sama anak. Utsman ibnu Affan itu bukan orang miskin, Pak, Bu. Kalau orang miskin harus jalan, ya tinggal pindah. Mungkin berpikir sekalian ngadu nasib. Siapa tahu di sana pekerjaan lebih baik. Utsman bin Affan ini orang kaya. Dia punya kerajaan bisnis. Tapi ini perintah Allah, dia harus tunaikan itu. Berapa tahun keislaman kita hari ini? Sudah berapa tahun keislaman kita sampai hari ini? Saya kira rata-rata semua kita hari ini yang kumpul ini Islam dari sejak lahir. Dan belum pernah jalan-jalan ke agama lain. Kita tetap berada dalam keislaman kita. Mungkin ada yang usianya keislamannya 20 tahun. Ada yang hari ini usia keislamannya 15. Ada yang usia keislamannya 30. Ada yang usia keislamannya 40, 50, 60, 70. Pertanyaannya adalah, kira-kira di usia keislaman kita yang 50 tahun, 40 tahun ini kan ke usia keislaman yang udah matang nih. Kalau tiba-tiba harus ada perintah pindah, dan pindahnya ini bukan dalam keadaan aman. Jangan dikonotasikan pindah ke Suriah loh ya. Bergabung dengan ISIS lah, jangan ke sana ya larinya ya. Nanti jadi dasar ke sana lagi. Ini jelas perintahnya. Perintahnya dari siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saya kira kisah yang seperti ini harus kita ceritain sama anak-anak kita hari-hari ini. Sayang, manusia-manusia pilihan kayak begini nih, yang sanggup untuk mengorbankan hartanya, perasaannya, hitungan bisnisnya demi melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mudah ini, Pak. Oke, kita coba dalamin. Itu dari segi jarak. Dari segi jarak. Dari sisi keadaan sekarang, Bapak-bapak, kalau hitung-hitungannya hitung-hitungan manusia gitu ya, itu kan orang bisa mengatakan begini, Pak. Bisa mengatakan, ya sesusah-susahnya kalau di kampung halaman sendiri masih tetap di kampung halaman. Memang di Mekah ada orang kafir, ada orang musyrikin, tapi orang Islamnya kan udah mulai banyak. Pertanyaannya, emangnya di Habasyah ada orang Islam? Enggak ada, Mak. Itu kalau menanggapinya itu pakai perasaan, pakai logika, sahabat bisa ngomong sama Nabi, ini kan sama halnya keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya. Lah Habasyah itu bukan Islam loh, Pak. Kok untuk menyelamatkan diri malah harus pindah dari Mekah, yang Mekah itu tanah lahirnya, apalagi ada sistem kesukuan, walaupun berbeda agama, saya kira sukunya masih tetap akan melindungi. Juga sudah mulai ada dakwah Islam, ini harus pindah ke negeri Habasyah. Yang kedua, yang memerintahkan udah pernah ke Habasyah belum? Rasul belum ada sejarah pernah ke Ethiopia. Itu kalau pakainya petunjuk Nabi itu disikapinya pakai
logika, kan dia bisa bantah begini, emang Rasul udah pernah ke sono? Merintah-merintahin kita lagi. Rasul belum pernah. Yang ada hanya jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di sana itu ada seorang raja yang adil, raja yang tidak berbuat zalim, mohon maaf, raja yang tidak menzalimi. Itu saja. Tapi itu disampaikan oleh seorang Muhammad yang kapasitasnya Rasulullah. Kalau kemudian nanya lagi, emang Rasul kenal sama Raja Najasyi? Bapak dan Ibu, fakta sejarah kemudian menunjukkan ternyata ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata membuahkan hasil baik, dan apa yang disampaikan oleh Rasul itulah sebuah kebenaran. Saya kira saya nggak usah panjang, saya hanya ingin mengatakan bahwa bagaimana, apakah kaum muslimin di sana 83 tadi tambah yang 12 kemudian dibunuh semua di sana? Pada akhirnya ternyata kaum muslimin bisa tinggal di negeri Habasyah dalam keadaan aman dan dalam jaminan seorang raja. Aman tinggal di sana, dan pada akhirnya pun Raja Najasyi menyatakan diri masuk Islam. Dakwah justru malah kemudian berkembang di negeri Habasyah, di negeri Ethiopia. Nah, ini kita hari-hari ini lagi berbicara hijrah. Jangan lupakan hijrah ke negeri Habasyah. Bapak dan Ibu, pertanyaannya, apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Sudahkah kita siap menanggung risiko dengan keislaman kita? Dan ternyata sahabat Utsman tidak menjadi miskin gara-gara hijrah. Saya kira poin ini kita jangan lupakan, bahwa Bapak dan Ibu yang berbahagia, nanti kalau ingin mendalami, baca dulu surah Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi itu turun sesaat sebelum peristiwa hijrah ini. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Ashabul Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang Dzulqarnain. Kisah-kisah yang menguatkan. Dan salah satu sebab masuk Islamnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, semuanya itu hidayah. Hidayah itu taufik, itu biadillah. Hidayah taufik itu ada di tangan Allah. Kalau dianalisa sebab, salah satu sebab Umar ibnul Khattab itu masuk Islam adalah dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, dan dia sulit untuk memikirkan dengan logikanya. Dia sulit untuk merasakan dengan perasaannya. Kok bisa-bisanya sekian orang sanggup untuk pindah dari Mekah menuju ke Habasyah, sementara di tengah mereka juga banyak orang lemah. Pasti ada kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya sehingga dia bisa melakukan semua itu. Itulah di antara sebab Umar ibnul Khattab itu masuk Islam. Sebuah pemandangan yang tidak harus bicara.
ketika berduyun-duyun orang hijrah ke negeri Habasyah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya tidak mengkaji soal diplomasinya, dan selain saya ingin mengundang kita dalam hari-hari seperti ini mengkaji suratul Kahfi, ya, kemudian silahkan dibaca tentang surah Maryam. Surat Maryam. Surat Maryam dari sejak ayat 1 dengan sangat indah, sekurang-kurangnya sampai sekitar ayat 30-an kita baca surat Maryam itu. Mengapa kita baca surat Maryam? Karena dengan izin Allah yang tadinya orang-orang muslim yang hijrah ke negeri Habasyah hampir saja diborgol dan akan dimasukkan ke dalam penjara karena ada utusan diplomat yang dikirim oleh Abu Jahal dengan membawa hadiah cantik untuk raja negeri Habasyah. Diplomat itu bernama Amr bin As, di antaranya 2 diplomat. Amr bin As datang mencoba meyakinkan bahwa ini adalah manusia-manusia yang sesat. Ini di tempat Anda ini ada penyusup yang membahayakan dan lain sebagainya. Dan ini adalah manusia-manusia yang membuat keonaran, membuat perpecahan di tengah Makkah, di tengah kehidupan masyarakat Makkah, dan meminta kepada Raja Najasyi untuk mendeportasi. Untuk mendeportasi orang-orang ini ke Makkah, dan itu akan dijadikan sasaran untuk penyiksaan nanti di Makkah. Ketika keputusan itu sudah mau diambil, ternyata benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Raja Najasyi adalah raja yang tidak begitu saja mau berbuat zalim. Dia lakukan konfirmasi. Dikonfirmasilah semua tuduhan itu, informasi itu kepada seorang Ja'far bin Abi Thalib yang tidak lain adalah diplomat dari kaum muslimin. Nah, Ja'far kemudian menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi, ajaran yang disampaikan oleh Nabi, dan kemudian berujung dengan dibacakanlah ayat di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 1 dengan sangat indah, tartil dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan setelah dibacakan itulah air mata sang raja ini bercucuran, dan kemudian dia tak sanggup untuk menyembunyikan tentang kekaguman dirinya terhadap ayat yang dibacakan. Dan Raja Najasyi kemudian mengatakan, tidak pantas orang yang seperti ini kemudian harus kita perlakukan secara kasar, secara zalim. Dia teringatkan tentang keluhuran keluarga Imran, teringatkan tentang keluhuran ibunda Maryam, teringatkan tentang keluhuran Nabiullah Musa, Nabiullah Isa alaihi salam. Masuk Islamlah dia. Allahu Akbar. Fa'idha faraghta fansab. Di balik kesulitan ada kemudahan. Bahkan bukan saja ada kemudahan, ada kelonggaran. Orang pun ternyata kemudian masuk Islam. Dakwah pun kemudian bisa dilakukan di negeri Habasyah. Sampai hari ini, buah dari ini, kalau kita umroh, kita haji, kita berjumpa dengan orang-orang dari Ethiopia ini. Saya kira Bapak-bapak, catatan satu ini, hari-hari seperti ini perlu kita dengungkan, perlu kita ingatkan, ya, peristiwa tentang hijrah ke negeri Habasyah. Baik, itu yang pertama. Catatan yang kedua adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, terkait dengan kerinduan kita untuk meraih kesuksesan di dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini maupun dalam perjalanan hidup kita pasca kehidupan di dunia sekarang ini. Saya kira
tidak ada satupun di antara kita yang tidak merindukan untuk sukses. Semua kita pasti merindukan untuk sukses. Bapak dan Ibu, saya tadi lupa, rekomendasi saya itu ya, baca surah Al-Kahfi untuk peneguhan. Baca surat Maryam. Satu lagi jangan lupa, ini kajiannya kajian sirah. Baca kisah tentang hijrah ke negeri Habasyah. Ya, jangan lupa ya. Ya, saya akan sekilas. Tolong sampai rumah dibaca. Ini kan bukan pengajian sembarang pengajian kan? Pengajian semi kuliah pasca sarjana. Mengapa disebut pasca sarjana? Pesertanya selesai sudah S1 semua kan itu. Jadi, nah oleh karena itu PR-nya dibanyakin gitu maksudnya gitu. PR-nya dibanyakin. Baca kisah tentang Habasyah. Jadi besok kalau cucu datang, Pak ceritanya tentang Habasyah. Kira-kira gitu. Nah, datang hari-hari begini yang punya putra, coba dibuka sebentar kisah Habasyah. Ini suasananya lagi orang mengenang tentang hijrah. Kita ceritakan tentang peristiwa Habasyah ini. Ini kan yang saya sebutkan hanya sepenggalan saja, sepenggalan kecil. Banyak kisah yang saya kira menarik untuk bisa kita ambil pelajaran di buku sirah itu. Oke, kembali ke sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, mukaddimahnya begini. Yang kedua ini, semua kita saya kira pengen sukses gitu. Saya kira kalau ada yang mengatakan nggak pengen sukses ya nggak sehat ya. Semua kita kalau ditanya pengen menjadi orang yang sukses. Walaupun ternyata Pak, tidak semua kita ini punya ukuran yang sama, punya definisi yang sama. Apa itu sukses sih? Dan juga kita ini nggak punya ukuran yang sama, konsep yang sama, bagaimana mewujudkan kesuksesan itu. Kaitan dengan kajian kita hari ini, saya hanya ingin mengatakan apa itu sukses sih, mengingatkan. Dan yang kedua, apa pilar dari kesuksesan itu? Jangan sampai kita semangat untuk sukses, ternyata kita salah memahami tentang sukses. Jangan sampai kita semangat untuk sukses, tapi kita tidak tahu apa yang mesti harus kita lakukan untuk meraih kesuksesan. Kalau itu terjadi, nanti fata morgana. Kita sudah mati-matian mengejar jabatan, tapi ternyata ujungnya adalah kehancuran. Udah mati-matian kita mengejar kekayaan, tapi jangan-jangan berujung dengan kesengsaraan. Kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Maka dalam konteks hijrah ini saya kira perlu meneguhkan kembali konsep ini. Dua hal ini, apa itu sukses dan apa pilar dari sebuah kesuksesan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, terkait dengan ini kita sebutkan dulu ini. Saya kira ini pernah saya sebut kalau yang ini. Saya ingin kembali mengundang ayat 185 dari surat Ali Imran dan korelasinya dengan surat At-Taubah. Ayat 185 dari surat Ali Imran. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan potongan ayat ini 1/4 dari satu ayat. 1/4 dari satu ayat, kullun nafsi dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Seperempat dari satu ayat itu Allah menegaskan faman, maka barang siapa orang yang zuhziha,
yang Allah selamatkan, Allah hindarkan anin nari dari jilatan api neraka, wa udkhila dan Allah masukkan al jannata ke dalam surga, faqad fas maka itulah keberuntungan, faqad fas maka itulah kemenangan, faqad fas maka itulah kesuksesan. Jadi ukuran sukses itu adalah bagaimana dengan apa yang ada pada kita hari ini menjadikan kita lebih berpeluang pada akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, atau justru sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka. Saya waktu itu pernah tanya, Bu, coba dijawab, Pak, coba dijawab. Dengan mobil Bapak yang Bapak punyai itu, kira-kira ngajak ke surga apa ke neraka? Bu, dengan alat dapur yang Ibu miliki itu, kira-kira lebih ngajak ke surga apa ke neraka? Bahkan coba kalau ditanya kepada wilayah yang paling sensitif, dengan TV yang ada di rumah Bapak Ibu, ngajak ke surga apa ke neraka? Pisau itu bermata dua. Pisau itu bisa dipakai untuk motong bawang, motong cabai gitu ya. Tapi pisau juga bisa dipakai untuk nusuk orang. Gimana dengan mobil kita? Saya suka nanya orang yang rumahnya ada 3, yang ditempatinya pasti 1, bahkan yang satunya belum tentu sebulan sekali ditengok dan kosong. Pertanyaannya, kira-kira rumah yang model begini ngajak ke surga apa ke neraka? Kalau ukuran sukses itu adalah ke sana, maka saya kira sangat mudah kita untuk evaluasi. Karena ukuran sukses itu adalah bagaimana dengan apa yang ada menjadikan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan dari jilatan api neraka. Dan saya kira kalau itu ukurannya adil, yang miskin punya kesempatan ke surga, yang kaya punya kesempatan sukses ke surga, yang wanita punya kesempatan sukses ke surga, yang laki-laki pun juga punya kesempatan hal yang sama. Tapi kalau sukses itu menurut ukuran pada umumnya kita, sukses itu kan selalu diidentifikasikan dengan 2. Indikatornya itu 2. Naiknya pangkat dan jabatan, bertambahnya harta kekayaan. Itu yang sering kita pahami. Sehingga kepada mereka yang naik pangkatnya, sehingga kepada mereka yang banyak hartanya, kepadanya diberikan ucapan selamat dan sukses. Itulah sukses. Kalau ukurannya seperti itu nggak adil, karena nggak bakalan ada yang kaya kalau nggak ada yang miskin, nggak bakalan ada yang cantik kalau nggak ada yang jelek. Kan dia punya status cantik itu karena ada yang jelek. Nggak akan ada status yang tinggi kalau nggak ada yang pendek. Maka berterima kasihlah wahai yang tinggi kepada yang pendek-pendek seperti saya ini. Karena status Anda itu menjadi tinggi itu karena ada yang pendek. Coba kalau Anda berada di komunitas yang lebih tinggi dari Anda akan statusnya berbeda. Berubah status dari yang tinggi jadi pendek. Nggak adil. Kalau kriterianya adalah 185 dari surah Ali Imran, adil. Semua kita berpacu. Yang miskin berpacu, yang kaya berpacu, peluang sama-sama ada dua-duanya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, oke, soal ini apa korelasinya dengan hijrah, Pak? Kita lihat nih ayat. Ayat terkait dengan hijrah ini.
Disebutkan pada surah At-Taubah ayat 20 hingga ayat 22. Disebutkan di sana alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wahajaru dan mereka berhijrah, wajahadu dan mereka berjihad. Berarti ada kata penting iman, ada kata kunci hijrah, ada kata kunci jihad. Kalau dia iman, hijrah dan jihad, semua itu dilakukan fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di sembarang jalan, bukan di jalan syaitan, tapi dilakukannya di jalan Allah. Dia melakukannya itu bi amwalihim, dengan harta mereka. Untuk beriman itu perlu harta. Perlu untuk mengaji, perlu bensin, datang ke tempat pengajian, ya. Untuk beli buka puasa perlu uang, bi amwalihim wa anfusihim, dan juga dengan diri mereka. Untuk hijrah perlu, apalagi untuk jihad perlu wa anfusihim, dan dengan diri mereka. Kata Allah kalau itu dilakukan, apa tadi? 1, iman, 2, hijrah, 3, jihad. Semua itu dilakukan di jalan Allah dengan harta maupun jiwa. Kalau itu dilakukan, kata Allah nih, coba siapa nggak pengen ini? Coba di antara bapak ibu siapa yang nggak pengen ini? A'dhamu darajatan indallah, lebih tinggi loh derajatnya di sisi Allah. Posisi direktur perusahaan sudah didapat, posisi kepala staf sudah, posisi banyak yang sudah kita dapat. Pertanyaannya, tinggi nggak sih di sisi Allah di tengah tingginya kedudukan kita sekarang? A'dhamu darajatan indallah, dan Allah menegaskan wa ulaika humul faizun, wa ulaika dan mereka itu hum mereka al faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Gitu. Apa kemudian bentuknya? Coba. Tadi itu sukses itu apabila kita kemudian dengan apa yang ada dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan dari jilatan api neraka. Klop, Pak. Ayat ini menyebutkan bentuk konkretnya dari sebuah kesuksesan. Yubasyiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwan. Allah berikan rahmat kepadanya, berikan keridhaan kepadanya, wa jannatin, dan Allah akan karuniakan kepadanya surga. Lahum fiha naimum muqim. Allahu Akbar. Bahkan khalidina fiha abadan, innallaha indahu ajrun azim. Nah, satu dari pilarnya itu namanya apa? Satu pilarnya namanya apa? Hijrah, iman, hijrah, jihad. Nah, kira-kira sederhananya kita kan bisa ngomong begini nih. Sederhananya kita kan bisa ngomong begini sama anak-anak kita, sama suami kita, sama istri kita, sama keluarga besar kita. Kita ngomong begini. Nah, hijrah, nak. Hijrah. Kapan lagi, nak? Insyaallah. Dah. Kalau kemarin belum berbusana muslimah dengan rapi, sekarang hijrah, nak. Hijrah dari busana jahiliyah ke busana muslimah yang rapi.
Kalau kemarin masih riba, hijrah kepada yang halal, kepada perdagangan yang dibenarkan oleh syariah, hijrah. Sekarang Bapak-bapak, hijrah itu kalau dari sisi maknanya kan kira-kira punya makna begini hijrah ini. Makna hijrah itu yang pertama secara bahasa atarku, meninggalkan. Yang kedua, makna hijrah itu secara bahasa an-naqlu, pindah. Hijrah itu dari sisi bahasa yang ketiga al-ibtiad, menjauh. Meninggalkan, pindah, menjauh. Ini. Tapi hijrah di dalam Islam itu bukan sembarang hijrah. Bukan sembarang meninggalkan, bukan sembarang pindah, bahkan bukan sembarang menjauh. Menjauh dari apa dan karena apa? Pindah dari mana menuju kemana dan karena apa? Meninggalkan apa menuju kemana dan karena siapa? Itu mesti dijawab. Semangat untuk meninggalkan bukan sekedar semangat meninggalkan. Mesti jelas dulu tata nilainya. Yang mau Anda tinggalkan itu apa? Lalu Anda mesti menuju kemana? Apa sih dasar Anda meninggalkan? Karena siapa sih Anda meninggalkan? Saya kira kalau kita akan membebaskan diri kita dari riba, kita harus pertegas dulu. Karena siapa saya ngambil keputusan ini? Kalau jawabnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillah. Saya mau kemana sih? Menuju ke apa sih hijrah ini harus saya lakukan? Adik-adik yang masih muda, yang masih suka pacaran, bismillah hijrah. Tinggalkan pacaran itu. Data Kementerian Agama mengagetkan. Perceraian hari ini itu angkanya fantastis, naik hampir di 200%. Awal tahun 2000-an ada data yang cukup menarik. Ternyata perceraian itu kebanyakannya bukan terjadi pada mereka yang tidak pacaran. Justru ada korelasi yang signifikan antara lamanya masa pacaran dengan tingginya peluang terjadinya perceraian. Semakin lama masa pacarannya, semakin berpeluang tinggi untuk terjadi perceraian waktu nikah. Mengagetkan itu. Kalau pacaran itu yang dimaksudkan adalah dalam rangka untuk lebih mengenal, ternyata faktanya berubah. Orang udah bosen, Pak. Apalagi lagi pacaran semuanya serba baik. Karena didorong oleh setan. Karena ditemenin oleh setan. Tapi kemudian ketika dia menikah, setan tidak kemudian justru menghalang-halangi dia, terus menggoda dia terus. Pada akhirnya dia akan berkesimpulan, ternyata enakan pacaran daripada menikah. Dia tidak merasakan bahwa pernikahan itu adalah mendatangkan sebuah kebahagiaan. Repot, perceraian Pak terjadi. Yang menarik lagi, yang dalam tahun ini datanya hampir di angka 80%.
ternyata perceraian itu bukan dari suami menceraikan istri, tapi ternyata banyak istri menceraikan dengan khulu, gugatan cerai. Ini dunia ini akan terjadi apa nih? Tahu saya nih. Dan itu problemnya, gajinya istri 2 kali lipat daripada gajinya suami, macam-macam. Itu yang sering terjadi hari ini. Dan semuanya itu kalau ditanya terjadi karena rindu untuk sukses. Pertanyaannya Pak, sukses beneran apa enggak? Ternyata sukses itu kalau enggak ketemu konsepnya, semakin dikejar semakin lari dia. Fata morgana. Maka oleh karena itu tanamkan kesuksesan, bahwa sukses itu adalah manakala Allah masukkan kita ke surga. Kalau dengan jabatan kita Allah akan masukkan kepada kita ke surga, itulah sukses. Kalau dengan ilmu kita Allah masukkan kita ke surga, itulah sukses. Kalau dengan kita berkeluarga, berpeluang Allah masukkan kita ke dalam surga, itulah sukses. Dan untuk meraih kesuksesan itu adalah kita harus berani mengatakan hijrah, hijrah, dan hijrah. Bapak-bapak, karena itu, nah kalau kita lihat ayatnya tadi kan alladzina amanu jaru wajah hadu, hijrah, iman, hijrah, jihad. Coba kita lihat, tengok sejarah. Apakah para sahabat hijrah dari Mekah menuju ke negeri Habasyah itu karena didorong ingin mengadu nasib, dalam artian biar kehidupannya rada baik, dalam arti baik itu juga perlu didefinisikan. Mengapa saya datang ke sini? Ya ingin ngadu nasib, mengadu nasib, pengen hidupnya lebih baik. Artis pun kalau diwawancarai di koran, dia akan bilang, saya mau hijrah ke ibu kota. Mau hijrah juga dia pakai kata hijrah. Ditanya, mengapa kok Anda hijrah ke ibu kota? Biar cepat ngetop. Itu. Konsekuensi dari ngetop apa? Popularitas. Konsekuensi dari popularitas kaya, duit. Ujung-ujungnya itu juga nanti. Hanya sebatas itu. Nah maka oleh karena itu kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini gambaran ya, ini nanti panjang ini kalau harus dijelaskan makna hijrah ini agak panjang. Tapi kalau kita lihat ayatnya ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, alladzina amanu jaru wajahadu wallahu a'lam bishawab. Iman didahulukan, hijrah di tengah, jihad kemudian. Pak, iman itu mesti jadi dasar. Dasar untuk pindah, dasar untuk berubah. Jadi saya kira berdasarkan ini agenda kedua kita di tengah-tengah saat-saat yang seperti ini, agenda penting kita adalah bagaimana kita menggelurakan hijrah. Ayo ibu-ibu, bapak bikin agenda ya. Bikin agenda. Kira-kira hijrah apa nih yang mau kita canangkan? Walaupun hijrah itu ya sepanjang hayat, tidak harus momentum seperti ini, sepanjang hayat. Ayo kira-kira apa? Masa mau gini-gini aja? Kira-kira kan gitu bahasanya ya. Masa mau gini-gini aja nih? Ayo. Udah ngaji lama loh kita nih. Ini kan kalau dibikin SKS, jangan-jangan udah berapa SKS nih kira-kira nih? Kalau dibikin semester kayaknya udah berapa nih? Ayo, apa kira-kira? Monggo. Pak, orang berhijrah itu biasanya yang paling kelihatan betul dan dinamikanya itu kelihatan, heroiknya itu kelihatan,
Itu yang ibu-ibu tadi nggak pakai jilbab. Wow, itu kelihatan banget tuh. Tapi apakah setelah pakai jilbab ya tetap aja cuma jilbab gitu aja nggak naik-naik gitu? Kira-kira gitu. Yang biasanya gejolak itu laki-laki tadinya nggak pakai jenggot sekarang, wow, gejolak di kantor, gejolak di mana-mana, celana pakai ngatung seperti nyebrang jalan banyak airnya gitu ya. Itu gejolaknya, kritikan segala macam. Oke, itu sudah. Tapi apa mau berhenti di situ doang? Alhamdulillah, casingnya sudah lebih baik kan? Kira-kira apa nih? Satu hal. Saya kira kalau urusan baca Quran, saya udah pernah sampaikan waktu itu. Urusan baca Quran udah selesai semuanya kan, nggak ada PR kan? Insya Allah beres urusan baca Quran ya. Siap dites ya. Kira-kira baca Al-Qurannya sesuai dengan kaidah tajwid gitu kira-kira ya. Insya Allah beres kan? Beres, nah, insya Allah gitu. Oke, udah beres. Kemarin udah hijrah dari buta jadi melek baca kan? Alhamdulillah udah hijrah. Apa mau berhenti hanya baca? Quran ini buku petunjuk loh. Quran ini kitab petunjuk loh. Mau berhenti hanya dibaca? Kalau hanya berhenti dibaca, gimana mau jadikan Quran ini sebagai Quran petunjuk, buku petunjuk, kitab petunjuk? Saya kira mesti naik, Pak. Apa iya sih yang bisa menerjemahkan Quran itu hanya anak pesantren? Gitu. Apa nggak pengen kira-kira nih jamaah Binaul Ukhuwah SD, SMP, SMA, kuliah ekonomi, S2 magister manajemen, S3 apalagi manajemen juga gitu. Tapi ternyata dibuka ayat manapun bisa menerjemah, Masya Allah kan. Ayolah naik ini. Mesti ada sesuatu nih. Gitu. Apa agendanya? Mesti ada sesuatu nih. Ayo hijrah. Yang di rumah masih suka majang foto, yang udah dikurangi tinggal foto wisuda. Sekarang foto wisuda pun disimpan. Nah gitu. Nggak usah dipajang. Simpen aja udah. Misalkan hijrah loh. Dan itu harus dengan semangat keimanan. Hijrah ini bagian dari tuntutan keimanan. Karena kalau konsepnya gini kira-kira Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kira-kira begini. Hijrah itu bisa didekati dengan dua pendekatan. Pertama al-hijrah al-ma'nawiyah, ay al-hijrah ar-ruhiyah, ay al-hijrah asy-syu'uriyah. Dia juga. Hijrah dalam arti nilai. Nah, hijrah dalam arti nilai itu sifatnya al-mutlaqah, mutlak. Apa maknanya? Kapanpun, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, maka wajib atas kita berubah. Wajib atas kita pindah. Wajib atas kita meninggalkan. Berubah, meninggalkan, pindah dari apa? Wal muhajiru, kata Rasul, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang hajara, pindah, meninggalkan, menjauh, meninggalkan, pindah dari apa? Apa saja yang naha, dilarang. Siapa yang melarang? Allah anhu, darinya. Jadi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah menuju tentu apa yang diridhoi oleh Allah. Ayo, saya kira kita nggak usah mengklaim, termasuk saya, nggak usah mengklaim diri bahwa semua larangan Allah sudah saya tinggalkan. Bohong.
masih banyak larangan Allah yang kita tabrak. Masih banyak larangan Allah yang masih kita lakukan. Ayo satu-satu deh dipretelin. Usia udah mau 60 nih. Ini kalau diambil rata-rata ibu-ibu udah 50-an ya, kira-kira pertengahan ya. 60? Oh Masya Allah 60, oke 60, 50 lah Bu, masih aja muda-muda soalnya Bu. Katakan angka tengahnya 50 itu sudah tinggal sepertiga loh perjalanan. Kalau jatahnya 65 ya Pak, karena Rasul mengatakan bena sitin wa sab'in 60-70, antara 60-70, berarti kan angka tengahnya 65 ya. Kalau angkanya 65, 50 kan tinggal 15 tahun. Lah 15 tahun itu cuman berapa toh? Kalau dibandingkan dengan masa di akhirat, 15 itu kan sama 20 menitan kan. Tinggal 20 menit lagi loh. Ayolah. Bareng-bareng nih. Aduh, saya juga masih belepotan nih, banyak ini larangan-larangan nih. Nonton sinetron Turkinya dikurangi ya. Nyatakan hijrah dari sekarang nih. Siang nih. Siang nih. Katanya ratingnya paling tinggi tuh film apa tuh? Apa itu? Turki ya? Ya Turki bener ya? Kalau bapak-bapaknya bolanya dikurangi ya Pak? Pak, bolanya dikurangi ya? Kalau perlu dihilangin. Main HP ya? Main HP. Kecuali main HP SMS. Pengajian dimulai jam sekian ya. Kita berangkat ya. Nah itu bagus. Main HP. Allahu Akbar. Enggak, maksud saya kalau kita ini mohon maaf Bu, jangan kemudian kita juga jadi orang materialistis ya. Materialisme bukan materialisme menumpuk harta ya. Menumpuk ilmu banyak berubah kagak sama sekali. Tambah pinter, tambah cerdas, tambah pinter, ilmu tambah banyak, nggak berkorelasi sama sekali, nggak berbanding lurus sama sekali dengan pribadi kita, dengan perilaku kita, gitu loh. Nggak berbanding lurus, ngajin mah rajin, ngaji sih rajin gitu toh. Tapi apa berbanding lurus apa enggak gitu. Nah, bismillah. Biasanya kalau pensiun itu kegiatannya kan ngomong cucu, nonton TV. Nonton TV sama ngomong, sudah sekarang coba diganti. Pensiun itu kesempatan lebih dekat ke surga. Ngurusin pengajian, mendakwahi anak-anak, cucu-cucu, gitu dong. Buku sirahnya dibeli, nggak hanya 1, 2. Karena mad'u yang didakwahi oleh kakek adalah cucu. Ya, daripada ceramah di mana juga mungkin susah, udah deh cerita di depan cucu gitu. Jadi ceritanya nggak cuman kancil nyolong timun. Dari dulu itu mulu cerita. Kayak gak ada cerita lain aja di bumi Melayu ini. Gitu. Cobalah Bu, ceritain tadi tuh kisah Ashabul Kahfi, Habasya. Masya Allah banyak sekali itu kalau kita baca. Diceritain. Insya Allah. Jadi, nah ini karena begini, hijrah dalam artian al-ma'nawiyah, hijrah dalam arti nilai itu sifatnya al-mutlaqah, mutlak. Nggak mesti harus pindah dulu. Nanti deh saya mau berubah kalau udah nikah. Umurnya sampai nikah emang? Belum tentu umur sampai nikah ya. Gitu. Apalagi bapak-bapak, saya akan berhijrah kalau nanti istri saya sudah 2. Gitu. Jangan-jangan tambah mengkeret lagi. Gitu. Misalkan. Gitu. Saya akan hijrah kalau saya udah pindah di Kodau. Kodau apa nih? Kodamar. Karena kita ada kajian di Kodau. Oh, saya akan pindah kalau sudah pindah ke Kodamar.
lagi pindah ke sini, tubrukan mobil. Tahu kita. Deh sekarang ya. Coba dari inventarisir ya. Masing-masing kita kan punya sendiri-sendiri nih, punya problem sendiri-sendiri nih. Misalkan Bu, nih, mohon maaf nih. Saya mau hijrah. Masa saya mau ribut mulu sama adik saya? Saya ini 5 bersaudara, nggak akur sama yang satu. Masa bertahun-tahun saya mau hidup gini terus? Pokoknya saya mau selesaikan. Kagak boleh. Gitu. Udah deh. Pakai modal berapa? 5 juta untuk membangun kebaikan sama adik. Oh gitu. Datang ke kampung, bawa oleh-oleh, bawa apa segala macam. Kita mulai dulu dengan minta maaf. Mau dosanya siapa, mau yang salah siapa, nggak mau urusan. Saya pokoknya mau hijrah. Saya nggak mau kebebanan nanti sampai pulang ke akhirat. Itu udah selesaiin. Untuk ke surga 5 juta mah murah. Itu 5 juta. Kalau perlu 10 juta untuk membangun kebaikan dengan adik di kampung. Masa mau bengkerangan terus? Bengkerangan itu apa Pak? Masa mau ribut terus, tengkar terus? Udah. Itu. Ngaji Bu, ini ngaji, ini rutin ini ngaji. Masa nggak ada perubahan? Mesti berbanding lurus. Gitu. Termasuk saya ini ngomong begini ke saya nih, utamanya nih. Mesti berubah. Oke, kecuali al-hijrah al-makaniyah. Al-hijrah al-makaniyah, hijrah dalam artian fisik, al-hijrah al-makaniyah itu sifatnya al-muqayyadah, al-muaqqatah. Seperti hijrah nanti Rasul ke Taif, itu muqayyadah, muaqqatah, temporer dia. Dia bergantung dengan situasi kondisi. Itu. Saya waktu itu udah pernah jelaskan. Ada paham loh, pengajian loh di Depok. Itu hijrah itu harus. Dalam artian tempat juga harus. Yang terjadi apa? Tinggalnya di Depok. Karena sudah ngaji setahun maka harus pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Harus hijrah juga, harus pindah lagi. Kemudian pindah ke Bandung. Jadi pindah-pindah aja kerjaannya. Tapi sepertinya pengajian ini belakangan gagal laku. Itu. Karena harus hijrah gitu. Dulu bahkan ada yang apa tuh merundukan apa bikin hijrah sana gitu. Nah, hijrah dalam artian al-makaniyah, hijrah dalam artian tempat, hijrah dalam artian fisik, yaitu tuh tinggal nunggu keputusan para ulama yang paham tentang keadaan, yang banyak tentang ilmu. Itu kita tunggu apakah sudah saatnya apa belum, seperti apakah warga di Palestina dengan himpitan Zionis Israel itu harus hijrah atau gimana. Ya tentu itu semuanya harus menunggu pandangan para ulama yang memahami tentang dalil, yang memahami tentang realita, memahami tentang fikul dalil maupun fikul wakil. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, hijrah dalam arti nilai. Ayo kita berubah, ayo kita meninggalkan. Tapi perubahan ataupun pindah itu sekali lagi harus jelas kita jawab. Ngapain kita pindah? Karena apa kita pindah? Karena apa kita tinggalkan? Itu mesti terjawab. Jawabnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, hijrahnya mau kemana? Itu mesti jelas. Ya. Yang terakhir, ya Allah ini waktunya udah 10:30 ya. Udah habis ya. Yang terakhir ini catatan-catatan sedikit saja Bapak dan Ibu yang agak praktis-praktis saja. Ini kalender Hijriah, Muharram, Asyura ya. Surah dan lain-lain. Saya kira ini banyak juga dibahas ya. Banyak juga dibahas, tapi kira-kira saya hanya mengingatkan beberapa poin ya, mengingatkan beberapa poin. Enggak apa-apa ya, nambah waktunya dikit ya. Boleh ya, nambah dikit ya waktunya ya. Jihadnya belum diterangkan, lama lagi. Nah, kita selesaikan di sini dulu ya. Nah, lama lagi nanti waktunya ya. Baik. Yang pertama yang ingin diingatkan adalah bahwa Bu, Pak, kalau besok tanggal 1 kita masih berada di bulan haram loh ya. Di bulan haram. Saya kira saya pernah menjelaskan ada tanah haram, ada tanah halal. Ya kan? Ada bulan haram, ada
bulan yang tidak bulan haram, ya kan? Nah, apa ini? Sebutan ini punya konsekuensi. Sebutan ini punya konsekuensi, ya. Sebutan bulan haram itu siapa yang berbuat baik di tanah haram Mekah, maka dia pahalanya dilipat gandakan. Tapi konsekuensi yang sebaliknya jangan lupa, siapa berbuat jahat di tanah haram, konsekuensinya dosanya juga dilipat gandakan. Begitu pula di bulan haram. Kita masih di bulan haram nih. Bulan haram itu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau mau diambil atas dari Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, oke. Nih, kita berada di bulan haram. Dah ini ya. Nah, menurut Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, karena dua makna. Pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan orang jahiliyah. Pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lain karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amal ketaatan. Dan yang namanya perbuatan jahiliyah yang paling jahiliyah itu adalah syirik. Syirik itu adalah zalim yang paling zalim. Kejahiliahan dari unsur banyak kejahiliahan, yang paling jahiliyah itu berbuat syirik. Tapi anehnya di bulan haram di Indonesia justru banyak acara bersifat syirik. Itu piye? Gimana nih Pak? Jelasinnya bagaimana nih kira-kira nih? Ya mesti dijelasin sama ibu-ibu sama kepada tetangganya sana. Iya, kan coba loh sekarang gini ya. Ini berada di bulan haram kan ya? Bulan haram kan ya? Bulan haram. Bulan haram itu konsekuensinya adalah diharamkan berbagai pembunuhan, orang lain pun juga kemudian perbuatan harus dihindarkan karena kemuliaan bulan ini dan didorongkan untuk beramal soleh karena pahalanya akan lebih banyak, begitu kan ya? Tapi justru di masyarakat kita nih bulan haram identik dengan kesyirikan. Kalau kita kenal namanya bulan Dzulqa'dah, di masyarakat Jakarta dikenal bulan Apit. Bulan Apit. Mengapa bulan Apit? Diapit oleh 2 hari raya, pantangan untuk ngawinin. Ya kan begitu kan? Pantangan bikin rumah, ya, menyelenggarakan acara sedekah bumi, ruatan, dan seterusnya. Itu semuanya justru terjadi di bulan haram. Piye? Gimana jelasinnya? Itu semuanya terjadi di tengah umat. Kemarin keluarga saya mau berangkat ke Rojak lewat Pondok Rangon, macet, pindah sana pindah sini, lagi ruatan, lagi sedekah bumi. Acaranya menarik, 3 hari. Hari pertama tahlilan, hari kedua dangdutan, hari keempat ruatan, mantap udah itu. Ngumpul semua udah ini. Itu gimana begitu tuh? Dan nggak bisa dipisahkan. Oke ya, Bu ya, ini kita berada di bulan haram nih. Kita bulan haram, di bulan Muharram ya. Kemudian nih penjelasan kan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram Dzulhijjah. Jadi bulan itu diikat ya. Awalnya bulan haram, akhirnya bulan haram. Dzulhijjah bulan haram, Muharram bulan haram. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Masya Allah, bulan Muharram ini bulan mulia nih. Dulu bulan ini dinamakan Syahrul Asam, bulan Allah yang sunyi, karena sangat mulianya bulan ini. Ya, bulan ini.
Puasa di bulan haram adalah sebaik-baik puasa. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Kita berada. Sebentar lagi kita masuk tanggal 9. Jangan lupa, jangan lupa. Tanggal 9 bulan Muharram kita disunahkan puasa Tasu'a. Rasul tidak melaksanakan, tapi Rasul mengatakan, Rasul mengatakan kalau ada umur panjang, Rasul akan puasa di di tanggal 9. Sementara kemudian tanggal 10-nya puasanya namanya Asyura, puasa Asyura. Tadi saya diceritain sama siapa? Ustadz Sudarmoko nih. Ustadz Sudarmoko tadi. Yang beliau cerita dari Ustadz Isom. Ustadz Isom kan kenal ya, pernah sekali dua pernah dulu datang ke kita kan. Ada yang menarik menurut saya Bu dari cerita itu, menariknya. Biasanya tanggal 10 bulan Muharram itu masyarakat kita kan mengenal istilah apa? Hari rayanya, hari lebarannya anak yatim kan ya? Hari lebaran anak yatim. Saya nggak ngeh tadinya, saya nggak kepikiran tuh. Nah, kata beliau ini Ustadz Isom itu bilang gini, hari lebaran anak yatim itu dari sisi nama aja paradok. Kan tanggal 10 itu syariatnya puasa apa lebaran? Puasa apa lebaran? Puasanya utama enggak? Iya kan? Loh, puasa setelah Ramadan yang paling mulia adalah puasa di bulan Muharram. Dan itu tanggal berapa? 10. Rasul melaksanakan tanggal 10 kan? Itu tanggal 10 bulan Muharram. Lah kok muncul ada istilah lebaran anak? Biasanya lebaran boleh puasa enggak? Tuh. Dari nama aja udah masalah tuh. Masa lebaran anak yatim? Kalau lebaran anak yatim berarti makan-makan dong. Kan lebaran identik dengan makan-makan. Loh ini malah disyariatkan puasa kok makan-makan. Dari sisi namanya saya sudah paradok ya. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, saya kira ini kita mengingatkan ini, kita akan berada di bulan haram dan moga-moga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Ini keterangan dari Imam An-Nawawi. Hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah. Suyuti mengatakan dinamakan Syahrullah, sementara bulan yang lain tidak mendapat gelar sebagai Syahrullah. Jadi bulan yang disebut sebagai Syahrullah itu hanyalah bulan Muharram, sementara bulan yang lain tidak mendapatkan gelar ini karena nama bulan ini Al-Muharram adalah nama-nama Islami. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Nama-nama bulan lainnya sudah ada di zaman jahiliyah. Sementara dulu orang-orang jahiliyah menyebut bulan Muharram itu dengan nama Safar Awal. Kemudian ketika Islam datang, Allah ganti nama bulan ini dengan nama Muharram, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya, yaitu Syahrullah. Insyaallah. Nah, kita berada di bulan Muharram insyaallah. Kalau tanggalnya sih nggak tahu deh hasil Ru'yatul Hilal. Tanggalnya sih besok tuh, jatuhnya tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan Muharram. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, karena itu sekali lagi menggelora semangat untuk hijrah itu harus kita lakukan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, termasuk saya sangat berharap sekali kajian sirah ini terus berjalan. Atau mau di off dulu kajian sirahnya? Gimana kira-kira, mau di off dulu atau jalan ini? Kalau mau di off sekarang kan nanti biar, atau mungkin ada materi yang lain yang mau didahulukan. Gimana ini? Bismillah terus jalan. Gini. Makasih. Waduh, pertanyaan sendiri nih. Oke. Begini, Bapak dan Ibu. Kita ini kan diajarkan berorientasi kan kepada kebenaran tidak berorientasi pada orang, ya kan? Berorientasi pada kebenaran, bukan berorientasi pada orang. Maka oleh karena itu
ngaji itu harus terus jalan. Ya, siapapun yang mengisi pengajian, yang penting yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Dulu Allah yarham Ustadz Muzayyin Abdul Wahab, itu ada pengajian rutin malam Senin. Selalu beliau mengatakan pengajian ini harus terus berjalan, tidak boleh bergantung dengan ada atau tidak adanya saya. Itu walaupun beliau usahakan betul, walaupun lagi ada di Solo, tapi jadwal pengajian beliau terbang untuk mengejar pengajian malam Senin di kampung tempat saya tinggal sana. Karena apa? Ingin pengajian itu terus berjalan. Ini alhamdulillah kajian sirah ini berapa tahun ya Pak Bambang? Udah lupa ya? Tahu berapa tahun ini pengajian ya? Tapi belum tamat-tamat juga nih. Belum khotam-khotam juga ini. Kira-kira gitu. Nah, saya berharap ini terus berjalan. Begini, Bapak dan Ibu, saya juga nggak tahu. Saya ini hari-hari dari sejak kemarin sebelum Idul Adha itu masuk bulan Dzulhijjah, ngajinya itu selalu Ibrahim, Hajar, Ismail gitu ya. Sekarang ngajinya tentang hijrah. Nah, nampaknya ini Allah mau nguji sama saya nih. Kayaknya saya mau dibilang nih kira-kira seolah-olah itu. Mam, lo jangan ngomong doang nih, kira-kira gitu. Bisa nggak gitu. Nah, saya ini kira-kira 4 hari yang lalu itu ada kesempatan belajar ke Sudan. Nah, saya mau ke Sudan gitu. Saya mau berangkat ke Sudan. Kapan, berapa lamanya kagak tahu deh. Itu berapa lamanya. Visa perdana 2 bulan. Di sananya suratnya itu disebut 1 tahun. Nah, berapa lamanya? Nah, kita lihat saja nanti di sana. Saya mau belajar lagi ke sana, ke Sudan. Oleh karena itu, pengajian ini harus terus jalan. Itu harus jalan. Saya berharap nanti siapapun yang mengisi, jalan. Andainya ternyata ke sana harus 1 tahun, ya 1 tahun itu moga-moga terus berjalan. Dan berjalan selanjutnya. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya sekaligus pamitan ini. Nah, langkah saya tinggal 1, paspor sudah, visa udah, semua udah, tinggal beli tiket. Nah, harusnya berangkat itu di pekan pertama bulan Oktober. Ya, pekan pertama bulan Oktober. Tapi karena ini mendadak sepertinya amanah banyak sekali, namanya dakwah, amanah pendidikan, namanya kelembagaan, mesti satu-satu diselesaikan agar semuanya bisa berjalan. Maka oleh karena itu saya akan mohon untuk nanti berangkat di awal pekan kedua lah, mudah-mudahan. Oleh karena itu saya kira dalam kesempatan ini saya mohon pamit dan mohon maaf kalau selama nemenin Bapak dan Ibu ini ada banyak salah nih. Pasti banyak salah nih. Saya mohon maaf dan mohon doa. Moga-moga, nggak tahu nih, udah tua begini masih bisa nggak belajar nih kira-kira. Kira-kira begitu ya. Tapi insya Allah, bismillah, coba dijalanin gitu ya. Coba dijalanin, insya Allah saya akan sana. Dan nanti karena itulah nanti pada pengajian ini saya tadi kabarkan sama pengurus, walaupun nggak begitu jelas. Saya ingin kenalkan nanti ada sejumlah ustadz yang barangkali nanti bisa mengisi di kajian hari Senin seperti ini. Kira-kira itulah yang bisa kajian Sabtu, Senin lagi. Senin itu di sana, Senin itu di kampung saya sana. Sabtu. Baik, insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah. Ini banyak. Baik Pak, monggo kalau diumumkan dulu yang laporan sambil saya baca pertanyaan ini. Ini pertanyaannya, monggo silakan. Sebelum saya tutup, ini ada pengumuman terkait dengan soal ya. Enggak.
Baik Bapak dan Ibu, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin ada yang bisa saya jawab, mungkin ada yang belum ya. Ini ada yang kaitannya dengan sirah, ada yang tidak berkait dengan sirah. Puasa yang dilaksanakan di bulan haram itu apa saja sunnah yang dilakukan? Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Tasu'a dan Asyura ya. Tasu'a dan Asyura. Kita coba laksanakan secara umum di bulan haram hal-hal yang baik harus kita tingkatkan. Secara umum dengan kemuliaan bulan itu, maka hal-hal yang maksiat, kemungkaran harus kita hindarkan. Nah, shaum adalah salah satu agenda. Bapak dan Ibu, saya kira juga sering mendengar ya, sering kita juga pernah kaji tentang peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 itu di Asyura. Seperti misalkan Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian Nabi Allah Yunus keluar dari perut dan seterusnya ya. Sekarang banyak pengungsi dari Suriah ke Eropa dan ada pula pengungsi Rohingya. Apa yang bisa dilakukan kita Muslim di Indonesia untuk menolong mereka? Berdosakah jika kita tidak membantu secara nyata? Dan kemana pengungsi itu harus hijrah? Saya kira kita harus melakukan sesuatu. Gak tahu masing-masing sudah melakukan sesuatu atau belum. Apa yang bisa harus dilakukan ya dilakukan. Termasuk penggalangan dana ke Suriah kan juga dihimbaukan ya. Ini saudara-saudara kita ini juga sebenarnya mengkhawatirkan bisa jatuh ketiban tangga. Sudah ada persoalan di negerinya, lalu mereka harus hijrah ke Eropa. Nanti di sana pun juga akan diperhadapkan dengan mungkin ajaran, doktrin, model pada umumnya orang-orang sana. Ini juga tantangan sebenarnya. Dan ini menunjukkan lemahnya kita umat Islam. Negeri banyak muslim termasuk Indonesia tak sanggup untuk melakukan itu. Karena ini kan harus dilakukan juga oleh ulil amri. Karena masalahnya banyak nanti. Hukum yang terkait dengan hukum internasional terkait dengan soal pengungsi ini kan banyak. Maka itu harus kekuasaan juga yang melakukan. Nah, di tengah suasana seperti itu, saya kira apa yang bisa kita lakukan ya harus kita lakukan. Minimal sekali dengan doa, moga-moga saudara-saudara kita ini istiqomah dengan keimanannya. Kemudian nggak kebaca saya. Mohon penjelasan. Oke, paham. Kemudian coba ini apa ini? Assalamualaikum, maaf keluar tema waris. Pertama, pertanyaan, kapan waris itu dibagikan setelah meninggal orang tua laki-laki? Ya, yang namanya waris dibagikan ya setelah yang punya waris itu adalah ya meninggal, dan sebaiknya ketika ada yang sudah meninggal segera untuk dibagi. Nah, kita ini ada semacam aib ya. Kok seolah-olah kalau habis meninggal bicara waris itu kok seolah-olah tabu. Padahal itu adalah bagian dari syariat. Itu bagian dari syariat. Saya kira harus dilakukan. Saya kira dilakukan. Bagaimana hukum wasiat? Wasiat boleh dilakukan selama wasiat itu adalah ma'ruf. Wasiat itu adalah hal yang baik. Wasiat tidak boleh ditunaikan kalau wasiatnya itu justru bertentangan dengan syariat Allah. Dan wasiat itu ada batas maksimalnya. Tidak boleh seluruh harta warisan itu kemudian berstatus sebagai wasiat. Kemudian, apakah hukumnya nafkah yang diberikan kepada keluarga dari seorang yang bekerja di bank? Bank apa dulu nih?
Mungkin yang dimaksud bank konvensional, bank yang penuh banyak riba. Walaupun bank syariah memang hari ini juga belum bisa semaksimal mungkin secara syariah. Begini, saya membaca semangat pertanyaan ini adalah semangat yang baik, gitu ya. Bukan semangat untuk sekedar mencari siapa yang salah, tapi semangat untuk mencari yang baik, semangat untuk hijrah. Saya kira jawabannya sudah jelas. Yang justru penting dilakukan adalah mendiskusikan itu kepada suami, mendiskusikan itu sama anak-anak. Gimana antara suami, istri dan anak-anak satu pandangan. Itu dulu. So, kalau jawaban hukumnya sudah jelas nih. Tinggal kemudian bagaimana mendiskusikan, siap bersama-sama untuk hijrah dengan segala risiko yang akan dihadapi dan dengan tetap memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga kita baru tahu, moga-moga yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Ustadz, apakah di sunnah ada ajaran tasawuf dan tarekat? Ya, tasawuf dan tarekat. Ada yang berpandangan tasawuf itu dibagi tiga. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni, ada tasawuf yang satu lagi adalah tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni, ada tasawuf sufi. Gitu. Ada yang membagi begitu. Ada yang membagi, ada yang namanya tasawuf sunni. Tapi saya ingin menyebut secara umum. Secara umum apa yang kita saksikan di kita, praktek tasawuf dan tarekat ini adalah praktek yang banyak tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarekat apa misalkan kita mau sebut? Ada tarekat Nasabandiyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Tijaniyah, kemudian juga ada tarekat lagi misalkan di Jakarta ini ada tarekat ini Samaniyah, tarekat Samaniyah. Nah, nanti kalau dalam keadaan susah menyebut namanya Syekh Saman misalkan gitu ya. Nanti kemudian ada tarekat tertentu harus membaca tertentu, harus bisa ketemu dengan syekhnya dan seterusnya. Ini panjang kalau harus dibahas, tapi intinya adalah apa kalau menyangkut dengan pertanyaan apakah saya ingin menyebutkan saja dulu secara umum bahwa praktek-praktek tarikah, amalan tarikah dan sufistik yang ada di kita ini banyak yang menyalahi terhadap apa yang dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini apa, hijab ini nggak kebaca nih, bermacam model. Saat ini hijab apa ini? Apakah hijab apa ini? Yang berwarna-warni ya? Nggak begitu jelas nih. Ya kiranya gini, nanya hijab yang berwarna-warni nih. Udah cepet hijrah lah, hijabnya jangan terlalu norak-norak ya. Lah hijab itu kan mau nutupin kan? Hijab itu katanya mau nutupin, berhijab cara baik. Ini pakai nutup, tapi warnanya itu sih mengundang. Coba dibaca lagi ya, yang namanya syarat-syarat hijab ya, syarat-syarat hijab. Kalau kemudian menutup aurat saja misalkan, menutup aurat, orang pakai celana juga udah menutup aurat. Kan sekarang trennya begitu, pakai kaos kaki juga, pakai celananya jin, ketat misalkan, atau celananya apa gitu, pakaiannya terus itu juga. Nah, apakah itu seperti itu sudah masuk bagian dari hijab atau belum? Saya kira semangatnya yang paling pokok, semangatnya itu bukan menghakimi. Semangatnya bukan menghakimi, tetapi semangatnya adalah semangat bagaimana kemudian kita ini ke depan lebih baik. Insyaallah. Yang masih pakai celana semangatnya mulai pakai rok. Itu. Yang sudah pakai rok tapi masih warna-warni semangatnya ya berubah ke arah yang lebih ideal. Pokoknya semangatnya itu semangat berubah. Semangat berubah ke arah yang lebih baik. Antara si A dengan si B kadang-kadang juga nggak sama. Ya,
ya. Kadang-kadang juga tidak sama, ya. Saya kira ini beberapa pertanyaan yang bisa sementara saya jawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sekali lagi saya mohon maaf, saya izin untuk beberapa waktu. Mudah-mudahan Allah membersamai kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.